Sobat, salam olah rasa, kembali lagi bersama gue Aryani Anis dalam konten olah rasa. Nah, kali ini gue lagi ada di Resto Ardita Restaurant and Lounge. Nah, kali ini gue mau masak di kandang sendiri nih. Kebetulan kita bentar lagi kan mau mendekati Idul Adha nih. Nah, ini gue pengen masak rendang dan gue akan kasih tahu gimana cara masak rendang yang emang bikin enak banget. Nah, kali ini di sini ada namanya bumbu merah, ada bumbu putih sama bumbu kuning. Bumbu itu apa aja sih? Nah, nanti akan gue jelaskan di Instagram. Nah, di sini juga ada beberapa daun yang tadi mungkin kalian udah lihat. Di situ ada daun salam, ada daun jeruk, ada daun kunyit juga. Ini kita udah finely chop dan dia udah jadi halus banget. Terus abis itu, ini bumbunya juga udah kita halusin ya. Kita halusin pakai minyak, nggak pakai air. Kenapa? Karena kalau pakai minyak itu bisa langsung diproses. Kalau pakai air kita harus ngilangin dulu kadar airnya, baru abis itu kita kasih minyak. Dan itu prosesnya jadinya lebih lama. Ya udah, kalau gitu kita hancurin pakai minyak aja. Itu ada kapulaga, ada cengkeh, kayu manis, pala dan lain sebagainya. Ini kita hancurin jadi bubuk sebubuk-bubuknya. Terus abis itu di sini ada serai, ada lengkoas, ada jahe, ada macam-macam lah ya. Ini kita hancurin juga sampai dia terurai, terpecah belah menjadi tidak menjadi satu. Ini terus gua memang ada beberapa yang pakai gula merah, ada gula putih ya, itu selera. Kalau di sini gua mungkin pakai gula merah karena buat ngeluarin warnanya. Di sini juga ada kelapa yang udah disangrai. Ini sama ada, karena ini gue masaknya sama-sama capek ya, gue sekarang mau masak 10 kg daging rendang. Dan ini ngomong-ngomong kayaknya ada yang lupa nih, kayaknya santannya mana ya? Tadi pesen ini nggak, fresh santan? Oh ada, oke. Ini mumpung kita nggak ada fresh santan ya, jadi kita pakai ini aja. Ini sun kara ya. Ini sekarang kita mau pakai sun kara. Nah, kebetulan ini resipi dari emak gua. Jadi alhamdulillahnya gua hidup di lingkungan keluarga yang multikultural. Jadi ada Jawanya, ada Sundanya, ada Padangnya. Jadi campur-campur lah. Nah, ini kayaknya kita langsung aja proses masak ya. Biar karena ini prosesnya emang bener-bener lama. Ini kita baru mulai jam 12. Ini gue sengaja pakai sengkel karena biar meminimalisir waktu. Kalau misalkan yang lain biasanya dagingnya bukan sengkel, tapi kalau misalkan di rumah kan pada requestnya minta daging empuk ya. Jadi gue pilih daging sengkel dan nanti gue akan kasih tahu gimana cara ngolahnya sampai jadi rendang. Ikutin terus ya. Nah ini kalau misalkan nih alurnya kan ke sini ya. Kalau mau bikin empuk berarti harus ngelawan arus, ngelawan urat. Nah kalau ngelawan urat itu berarti, tapi sebenarnya ini nggak berfungsi di sengkel sih, karena di sengkel itu ya dia kalau misalkan itu pasti bakalan apa ya ibaratnya pasti bakalan empuk juga. Cuman untuk beberapa daging memang harus melawan urat. Jadi kalau misalkan uratnya ke sini, nah lu harusnya motongnya ke sini nih, gitu ya. Paham ya? Paham dong, paham Kak. Nah, jadi ini uratnya ke sini, lu motongnya ke sini, jangan lu ngikutin sini juga. Nanti kalau ngikutin situ juga itu susah empuknya. Ya, alot. Jadi kalau misalkan nanti masak kayak gepuk atau apa, nah itu tuh kan dia biasanya malah ngikutin si uratnya, tapi emang dipotongnya tipis banget. Gepuk nggak empal. Nah, itu dipotong tipis banget. Itu biar dikeprek itu dia juga nggak pecah. Nah ini biasanya ada, ini kan gue pakai proses blansir. Jadi sebenarnya kalau misalkan proses blansir itu ada yang rendang nggak mau langsung pakai blansir, langsung dimasak. Ada juga yang pakai proses blansir. Nah fungsinya blansir itu apa? Jadi kita mau matiin enzim yang bisa ngerusak si daging itu. Dan kalau misalkan amit-amit ya ada daging itu mengandung bakteri atau apapun itu, dengan proses blansir kita bisa matiin lewat proses itu. Nah sekarang ada beberapa orang yang mungkin di blanch dulu baru dipotong. Nah, ada juga yang dipotong dulu baru di blanch. Itu tergantung orangnya masing-masing sih. Yang penting itu gue akan melalui proses blansir sih.
Jadi gue disuruh nunduk nih ya karena kameranya kurang tinggi. Ini tadi udah proses belansir. Nah terus sekarang kita udah masuk ke proses bumbu, ngolah bumbu. Jadi ini gue nyalain dulu wajannya. Wajannya dinyalain, anjir kelap-kelip dong. Gue nyalain kompor, udah kayak gitu. Terus abis itu kita masukin minyak, bumbu putih dulu. Nah, bumbu kuning, abis itu si cabenya. Tapi kita pastiin si bumbu putih dan bumbu kuning itu matang dengan sempurna. Nah ini kan bumbu putihnya, gue lagi manasin nih ya. Nah ini nih kalau kelihatan nih, bumbunya udah mulai agak kepisah. Udah mulai agak ngegumpal-gumpal dikit. Nah itu tuh berarti dia udah mulai proses pematangan. Habis itu baru masukin bumbu merah mana? Nah ini bukan bumbu merah sih, konteksnya lebih ke cabai. Tadi karena kita cabai kita pisah. Kita aduk sampai terpisah lagi. Jadi kalau misalkan bumbunya baru dimasak tuh udah masuk santan dan lain, itu proses pertama namanya gulai. Nanti kalau proses kedua itu udah agak coklat sedikit, itu namanya kalio. Tapi masih ada kuahnya ya, masih ada santannya, masih agak banyak. Nanti kalau udah nyusut jadi coklat banget, itu baru namanya rendang. Jadi itu memang kadang orang mikirnya itu beda, sebenarnya sama prosesnya. Ini gue masukin si daun kunyit, terus ada daun salam sama daun jeruk. Jadi ini kan kita udah masukin daun-daunan ya. Pertama kan tadi kita udah masukin bumbu putih, habis itu ada si kunyitnya juga dan lain, terus habis itu si cabenya juga, cabai-cabean. Nah, terus habis itu kita aduk sampai dia agak terpecah berai, tidak menjadi satu. Nah, habis itu baru kita masukin kayak lengkuas, yang tadi juga serai, jahe kita masukin. Kita aduk sampai bener-bener tanek, jadi jangan sampai ibaratnya belum tanek udah langsung diangkat, udah langsung diproses tahap selanjutnya. Karena proses bikin rendang itu adalah kuncinya sabar. Kalau nggak sabar nggak usah bikin rendang. Kalau kesabarannya setipis tisu, nggak usah coba-coba nyoba-nyoba bikin rendang. Ini kan tadi nggak ada santan, jadi kita pakai bahan substitusi lainnya. Yang pasti ini tidak mengurangi esensi si produk itu sendiri. Kenapa gue pakai Sunkara? Karena daripada di Sun kamu nanti ada marah. Tapi bohong. Nah ini kan gue pakai 1 liter. Tapi nggak semua dulu langsung dimasukin biar nggak pecah. Jadi gue pakai yang encernya dulu. Nanti kalau udah deket-deket mau mateng, baru kita masukin santan yang kental. Nah ini jadi gue pakai santan encer dulu. Nah ini tadi ibaratnya gue pakai setengahnya, terus campurin air yang banyak. Itu kalau tahap pertama gue pakai santan encer biar nggak pecah. Nah nanti kalau pas yang kedua baru kita masukin santan kental biar lebih pas lagi proses finishing aja biar lebih enak. Kalau udah masuk proses si santan itu sendiri, jangan sampai si rendang itu sering ditinggal. Paling sesekali dia harus diaduk karena ya itu tadi, karena udah santan masuk, kita nggak mau sampai dia itu si santannya rusak. Jadi memang harus sesekali sering diaduk. Nah itu proses sabarnya di situ. Jadi 4:30, gua selesai 4:30. Nah tadi kita masaknya nggak dibikin kering banget karena di office ada yang request pengennya agak-agak basyah dikit gitu. Jadi ya udah, gua agak dibikin dedek gitu. Terus ini berhubung hari spesial, gua mau makan bareng sama yang lain biar pada nyobain. Nih kita lagi ngerayain Salma mau ulang tahun katanya.
Yeay, yang ke-70 ya? Yang 70 ya? Sebenarnya nggak boleh makan di kitchen, cuman ya udahlah ya, kita kali-kali. Nanti gua ngomong sama ownernya aja lah. Soalnya bentar lagi gua mau beralih, gua nggak di kitchen lagi. Jadi mau ada head baru. Jadi sekaligus farewell sama teman-teman yang lain. Iya. Ntar nangis nih. Belum. Kayaknya kita sudahi dulu sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di episode olah rasa yang mungkin kesekian. Jangan lupa follow Instagramnya, jangan lupa juga untuk subscribe di Instagram di YouTube kita. Salam sehat. Salam olah rasa. Bye bye.